Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Bapa. Kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara. Shalom. Ya baik, kita akan dengar firman Tuhan, saudara. Ya, boleh slide-nya, oke. Ya, ini tema kita pada pagi hari ini, kemenangan karena iman. Katakan sama-sama 2, 3, kemenangan karena iman. Ya, saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang ke-30, coba kita akan baca. Ya, slide-nya boleh. Ya, Ibrani 11 ayat yang ke-30. Oke. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sudah ketemu? Ya, 2, 3. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ya, saudara, Yeriko itu adalah sebuah kota yang kuat, ya, dengan saudara dikelilingi oleh tembok yang tinggi, ya. Di dalam Alkitab, saudara, dikatakan bahwa kemungkinan lebih kurang tingginya 14 meter, ya, saudara, itu tinggi sekali, 14 meter, dan tebalnya lebih kurang 6 meter, ya, itu tembok pertahanan yang kokoh, ya. Nah, saudara, mengapa bangsa Israel dapat mengalami kemenangan, ya, atas kota Yeriko yang lebih besar, lebih kuat, kemudian dengan pertahanannya yang kokoh, ya. Slide-nya boleh. Selanjutnya slide. Oke. Ya. Karena apa, saudara? 2, 3. Karena iman, ya. Tadi kita baca apa, saudara? Karena iman, ya. Maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya, ya. Jadi mengapa bangsa Israel dapat mengalami kemenangan, ya, atas kota Yeriko yang lebih besar, lebih kuat, dengan pertahanannya yang begitu kokoh, ya. Alkitab mencatat bahwa kemenangan mereka disebabkan karena iman. Katakan sama-sama, karena iman. Ya, kalau saudara mau mengalami kemenangan, saudara, iman kita harus kuat, ya. Iman kita harus bertumbuh terus. Karena saudara, tembok kota Yeriko yang begitu kokoh, yang begitu kuat, saudara, itu gambaran daripada masalah kehidupan yang kita alami. Amin. Ya. Nah, saudara, kita akan membuka dalam Yosua pasal yang ke-6, ya. Ini ceritanya dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5, ya. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Oke. Ya, sudah ketemu? Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Terus, demikianlah engkau perbuat 6 hari lamanya. Jadi disuruh keliling sama Tuhan, ya, untuk mengalahkan saudara kota Yeriko yang kokoh pertahanannya, yang penduduknya lebih kuat, ya, prajuritnya lebih banyak, saudara, ya. Dikatakan bahwa engkau harus mengelilingi kota itu sebanyak tembok itu selama, saudara, 6 hari, ya. Setiap hari berapa kali, saudara? Sekali, ya, saudara. Terus lagi, ya, yang keempat, 2, 3. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut, ya. Jadi pada saat mereka mengelilingi, saudara, ada 7 orang imam yang siap meniup sangkakala, ya. Dan di belakangnya ada tabut, ya, perjanjian yang juga diusung oleh Lewi, suku Lewi, ya.
Karena memang yang melayani itu dari 12 suku, hanya suku Lewi yang melayani, ya. Nah, saudara, terus lagi 23. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Terus, ya. Sedang para imam itu meniup apa? Sangkakala. Ya, saudara perhatikan ya gambarnya. Jadi 7 orang imam itu dia meniup sangkakala, ya. Kemudian diiringi oleh apa? Imam di belakang yang mengusung tabut perjanjian, ya. Itu lambang kehadiran Tuhan, ya, saudara. Terus lagi ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, terus maka haruslah seluruh bangsa apa? Bersorak dengan sorak yang nyaring. Wah, saudara, begitu sangkakala itu pada hari yang ketujuh ditiup dengan panjang, saudara, kemudian Tuhan perintahkan seluruh bangsa itu harus bersorak, dan bukan hanya bersorak biasa, harus bersorak dengan nyaring. Ya, wah, saudara, luar biasa. Terus lagi, maka tembok 23. Maka tembok kota itu akan apa? Itu temboknya 14 meter, saudara. Ya, tingginya luar biasa dan tebalnya 6 meter. Ya, luar biasa, ya. Pertahanannya kalau zaman dulu itu luar biasa, saudara, itu kokoh, ya, saudara. Dan Tuhan bilang kalau kau lakukan itu semua, ya, dikatakan sangkakala itu ditiup panjang, kemudian seluruh bangsa Israel bersorak, ya, maka tembok kota itu akan apa? Akan runtuh, saudara. Terus lagi 23. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Jadi, saudara, pada saat bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, ya, memang tanah Kanaan mereka mendengar bagaimana bangsa itu disertai Tuhan luar biasa. Mereka mendengar bahwa bagaimana Laut Merah itu terbelah sehingga bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, ya. Sehingga firman Tuhan katakan nggak ada bangsa seperti bangsa Israel yang Tuhannya itu maha kuasa. Kalau sekarang Laut Merah sekarang lagi ramai, saudara, perang Timur Tengah, betul apa enggak, saudara? Dan kapalnya itu besar-besar, saudara, luar biasa itu. Berarti kan dalamnya luar biasa, betul apa enggak, saudara? Itu luar biasa. Laut Merah itu dibelah, saudara, oleh Tuhan. Dan saudara, bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengahnya. Nggak ada bangsa yang begitu luar biasa, saudara, yang disertai oleh Tuhan. Nggak ada juga satu bangsa yang disertai Tuhan selama 40 tahun. Ya, diberi makan mana yang setiap hari turun dari surga untuk memelihara bangsa Israel dari kelaparan di padang gurun. Sampai saat ini nggak ada, saudara. Luar biasa nggak, saudara? Luar biasa. Bahkan saat mereka berjalan di padang gurun, Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan, saudara, pada waktu siang. Kemudian pada waktu malam mereka berjalan dengan tiang api sehingga mereka tidak kegelapan berjalan di padang gurun, saudara. Luar biasa gak, saudara? Selama berapa tahun? 40 tahun. Saat mereka mau memasuki tanah Kanaan, saudara, digantikan kepemimpinan Musa dengan Yosua. Dan mereka harus menyeberang sungai Yordan. Pada saat saudara imam itu menjejakkan kakinya di sungai itu, maka sungai itu terbelah. Dan penduduk tanah Kanaan mereka gemetar, saudara. Kenapa? Karena mereka boleh menyaksikan Allahnya orang Israel luar biasa. Amin. Ya, saudara, itu luar biasa. Sehingga apa? Saudara, pada saat bangsa Israel itu menyeberang ke seberang sungai Yordan, kota pertama yang ditaklukkan adalah Yeriko. Itu penduduknya begitu banyak, kotanya kuat, temboknya begitu tinggi, saudara, sehingga tapi mereka ketakutan. Sehingga mereka menutup semua pintu kota, saudara, dan mereka menunggu, hanya menunggu, ya, karena mereka ketakutan.
Dan bayangkan saudara, Tuhan menyuruh bangsa Israel menaklukkan kota Yeriko hanya saudara dengan apa saudara? Mengelilingi tembok itu. Sehari berapa kali saudara? Sekali. Setelah dikelilingi saudara, setelah selesai mereka istirahat. Ya, saudara, kemudian saya nggak bisa bayangkan orang yang di atas tembok itu, bangsa Yeriko itu, mereka melihat ini apa-apaan ini? Cuma ngelilingin doang. Setelah itu mereka istirahat. Besokannya lagi mereka lakukan nggak? Kelilingin lagi, saudara. Kelilingin lagi. Kayak nggak ada kerjaan kan? Saudara, dikelilingin lagi, saudara. Sekali. Setelah itu istirahat. Mereka melihat ini mau ngapain ini? Bukannya perang malah tiup sakakala, ya. Yang pertama sakakala ditiup itu bukan panjang, ya, karena memang ada kode-kodenya. Ditiup aja biasa. Kalau yang panjang itu mereka siap bersorak. Itu pada hari yang ke-7. Itu dibuatlah sampai hari yang ke-6. Ini gak ada kerjaan, saudara. Ya. Nah, pada saat mereka mengelilingi tembok itu, saudara, tembok itu rubuh gak? Hari pertama? Belum. Yang kedua? Belum. Mereka masih lihat tembok itu kan? Masih. Wah, tembok itu, saudara. Ya karena itu mereka lakukan karena iman. Makanya saudara, di dalam kitab Ibrani disebutkan karena iman. Ya. Jadi kalau iman itu saudara seperti itu, percaya dulu sebelum melihat. Ya. Dan yang lebih lagi, pada hari ke-7 mereka mengelilingi sebanyak berapa kali? 7 kali. Dikelilingin lagi saudara, 7 kali. Ya, kelilingin lagi terus 7 kali. Dan pada kali yang ke-7 Tuhan perintahkan apa? Maka sangkakala itu ditiup dengan panjang, saudara. Setelah sangkakala ditiup dengan panjang, maka bangsa Israel disuruh apa? Bersorak. Bukan hanya bersorak biasa, tapi bersorak dengan apa? Jadi kalau mau puji Tuhan, saudara, jangan biasa-biasa aja. Amin. Wah, harus dengan semangat, harus dengan nyaring, saudara. Amin. Karena ada kuasa di sana. Ya, jangan aduh masalahku lagi berat nih. Wah, pergumulanku berat, jadi bawaannya lemes semua, saudara. Enggak, namanya iman harus seperti itu. Bersorak dulu baru temboknya roboh. Amin. Bukan roboh dulu temboknya baru kita bersorak. Kebanyakan orang kan, saudara, temboknya roboh dulu baru bersorak. Artinya lepas dari masalah bisa ada sukacita. Tapi anak Tuhan kan beda. Tuhan bilang bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita dalam Tuhan, maka engkau akan diberikan apa yang diinginkan hatimu. Di dalam kitab Amsal, ya, tandanya orang beriman seperti itu. Amin. Lihat kiri kanan, bukannya dipanjang apa enggak, saudara. Kesedihan dalam gereja, saudara. Jangan tunjukkan di depan orang lain, saudara. Pertama kesian, kedua enak sama kita, saudara. Betul apa enggak? Gitu orang kok wajahnya enggak enak, gitu, saudara ya. Nah, amin. Ya, jadi harus seluruh bangsa itu bersorak. Katakan sama-sama harus. Harus apa? Bersukacitalah. Maka dikatakan Tuhan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Ya, karena Tuhan senang kalau kita bersukacita. Di dalam penderitaan. Itu tanda orang beriman gitu, saudara. Nggak kelihatan dia punya masalah atau nggak punya masalah, saudara. Ya, karena apa? Sukacita itu di hati. Katakan sama-sama, sukacita itu di hati. Yang kedua, sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam Roma 14 ayat 17. Apa bedanya sukacita joy dengan kebahagiaan happiness? Kalau happy, saudara gajinya naik langsung senang, bahagia namanya. Betul apa enggak? Usaha dagangannya laku, habis, bahagia. Senang apa enggak, saudara? Nah, betul? Semua orang bisa enggak? Semua, itu bahagia. Ya, tapi kalau sukacita hanya dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Jadi saudara, walaupun banyak pergumulan, ya, banyak tantangan, tapi Tuhan bilang bahwa sukacita dan damai sejahtera dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Amin. Ya, mungkin kita sukacitanya nggak langsung kita ketawa terus, saudara. Betul apa enggak?
Kalau ketawa terus ya orang gila, saudara. Betul apa enggak ya? Ya, tapi tandanya ada damai sejahtera. Katakan sama-sama, damai sejahtera. Saya mau tanya, kalau damai sejahtera hilang, sukacitanya hilang enggak? Ya. Nah, saudara, yang bisa berikan damai sejahtera hanya Tuhan. Ya, nah itu joy, sukacita. Ya. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa bangsa itu harus mengelilingi. Ini perintah Tuhan, ya, supaya mereka dapat mengalahkan kota Yeriko. Karena Tuhan bilang, aku menyerahkan kota ini, ya, ke dalam tanganmu, ya, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Wah, luar biasa, ya. Tapi ada yang mereka harus lakukan. Kamu harus mengelilingi kota itu, dan semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Jadi saudara, barisan depan itu saudara prajurit. Kemudian di belakang prajurit itu adalah peniup sangkakala, 7 orang imam. Di belakangnya lagi Tuhan atur, saudara. Di belakangnya lagi adalah imam juga yang mengangkut tabut perjanjian. Dan di belakang lagi, yang paling belakang itu adalah prajurit. Jadi yang di depan prajurit, saudara, yang paling belakang itu prajurit untuk melindungi. Dan yang di barisan kedua itu adalah imam, peniup sangkakala. Kemudian juga imam, pengangkut tabut. Kemudian yang terakhir adalah prajurit, ya. Nah, saudara, itu diatur oleh Tuhan sekali aja, ya, selama 6 hari. Dan hari yang ke-7 kamu harus berbuat berapa kali, saudara? 7 kali. Terus dikelilingi 7 kali. Harus, Tuhan bilang. Katakan sama-sama, harus. Ya. Kalau sampai 6 kali kemudian mereka bersorak, runtuh gak, saudara? Enggak. Karena sesuai dengan perintah Tuhan harus dilakukan, ya. Nah, saudara, dikatakan apabila sangkakala itu panjang, semua bangsa harus bersorak, ya. Kemudian tembok itu menjadi roboh, ya. Nah, saudara, slide-nya terus lagi, ya. Oke, ya. Jadi selama 6 hari tadi, ya. Kemudian kebanyakan orang bersorak setelah tembok itu roboh, namun mereka diperintahkan Allah untuk bersorak lebih dahulu, baru tembok itu akan roboh. Itulah iman. Katakan sama-sama, itulah iman. Itulah iman. Percaya dahulu, baru mengalami mukjizat atau kuasa Tuhan. Katakan sama-sama. 2, 3. Percaya dahulu, baru apa? Mengalami mukjizat dan kuasa Tuhan. Ya, karena mereka diperintahkan bersorak dulu, baru tembok itu roboh. Artinya kita harus percaya. Apa yang kita percayai? Firman Tuhan. Katakan sama-sama, firman Tuhan. Ya. Nah, terus lagi slide-nya. Ya. Tembok Yeriko adalah gambaran dari persoalan yang sedang saudara dan saya hadapi. Ya, betapapun besar dan beratnya persoalan yang kita hadapi, Tuhan sanggup menolong hidup saudara dan saya. Siapa yang percaya Tuhan sanggup, saudara? Yang pertama, karena iman. Lagi bilang, karena iman. Karena iman. Yakobus 1 katakan, tanpa iman jangan harap seseorang menerima sesuatu dari Tuhan. Dan dikatakan dalam Yakobus, orang yang bimbang tidak tenang hidupnya. Disamakan dengan orang yang mendua hatinya. Ya, karena itu kita tidak boleh bimbang. Lebih baik kita percaya walaupun belum melihat. Katakan sama-sama, lebih baik kita percaya. Amin. Ya. Saudara, ini luar biasa. Nah, Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Ya. Pada saat Yesus berbicara kepada Marta dan Maria, ya, saat Lazarus, saudara, sudah 4 hari mati dan sudah berbau, tapi Tuhan bilang, kalau kau percaya, kau akan lihat kemuliaan Allah. Masalah semakin besar, mukjizat semakin besar. Yang percaya katakan amin. Masalah semakin berat dan semakin besar, kuasa Tuhan juga semakin nyata dan semakin besar dalam hidup saudara. Amin. Ya, imani itu saudara. Terus lagi, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Ya, iman lagi saudara. Amin. Nah, tapi tambahannya tekun. Katakan sama-sama, tekun. Nah, banyak orang gugur di sini, saudara.
Ya, banyak orang nggak tekun, banyak orang nggak sabar, sehingga dia mengambil jalan pintas, kemudian pakai pengertian sendiri. Ya, nah ini yang Tuhan mau ajar kepada saudara dan saya. Ya, karena tetap bertekun dalam iman. Katakan sama-sama, tetap bertekun dalam iman. Amin. Saudara mau tetap bertekun dalam iman? Walaupun doamu belum dijawab. Hari pertama nggak terjadi apa-apa. Hari kedua tembok itu masih tinggi, saudara. Betul apa enggak? Ya, tetap bertekun. Ya. Nah, Yosua ayat yang ketiga dan keempat, coba dibaca di sini. 2-3. Haruslah kamu memiliki kota itu sekali saja. Terus terbuat berapa? 6 hari. Terus lagi, tetapi pada hari ke-7 7 kali kota itu kamu harus kelilingi kota itu. Ya, saudara, mengapa harus sekali selama 6 hari? Ya, dan pada hari yang ke-7 7 kali. Karena Tuhan mengajar bangsa Israel agar mereka tetap bertekun dalam iman. Katakan sama-sama, bertekun dalam iman. Saya mau tanya, Tuhan bisa nggak? Coba kamu kelilingin sekali aja, kemudian kamu bersorak, kota itu lumpuh. Bisa nggak Tuhan bilang kayak gitu? Bisa. Tanpa mengelilingi, saudara, Tuhan bilang lumpuh kota itu. Bisa apa enggak? Bisa. Tapi kenapa Tuhan suruh bangsa itu sabar? Sekali istirahat, sekali lagi istirahat. Ya, sampai hari yang ke-7, saudara, 7 kali. Ya, ini bicara tentang ketekunan. Katakan sama-sama, ketekunan. Kalau kita kan pengennya cepat, betul apa enggak? Tuhan proses. Kalau berhadapan dengan Tuhan selalu proses. Katakan sama-sama, proses. Saudara mau diproses sama Tuhan enggak? Iman kita itu diproses, saudara, lewat kesabaran. Kalau di mana kita udah mulai nggak sabar, iman itu mulai hilang. Betul apa enggak, saudara? Iman itu diproses pada saat kita bertekun di dalam Tuhan. Itu yang membuat iman kita semakin matang. Katakan sama-sama, semakin matang, semakin dewasa. Saudara mau diproses Tuhan? Tetap bertekun dalam doa. Walaupun belum melihat, tapi tetap percaya. Ya, saudara, di zaman sekarang kan orang butuhnya pengen cepat semua, instan. Tapi kalau Tuhan proses. Ya. Amin. Terus lagi, yuk, slide-nya. Nah, baca sama-sama. 2-3. Iman semakin matang dan semakin apa? Dewasa. Bagaimana caranya? Bila kita tetap bertekun. Katakan sama-sama, bertekun. Ya, terus lagi 2-3. Berlalunya waktu, jangan iman kita goyah. Colek kiri kanan, jangan goyah. Itu ujian kan? Betul apa enggak? Berapa lama Abraham menunggu janji Tuhan punya anak? 25 tahun. Sempat di pertengahan tahun Sarah bilang, Abraham, mungkin Tuhan kasih anak melalui pembantu kita, Hagar. Kemudian Abraham, oh iya ya, dikasih, saudara. Namanya laki-laki dikasih, saudara. Mau apa enggak dia? Mau. Langsung dipanggil, saudara. Ya. Nah, begitu dikasih, saudara, kemudian dihampirilah Hagar, saudara. Punyalah anak, dia udah belum punya anak aja masih hamil, dia merendahkan nyonyanya. Sarah nganggap rendah, sehingga saudara dipanggil Abraham. Ini gara-gara kamu ya, saudara. Ini gara-gara kamu, ya. Sehingga wanita ini, pembantu ini ngerendahin saya. Makanya kaum suami itu, saudara, harus yang ngambil keputusan. Betul apa enggak? Betul. Ya, kalau selalu dengerin istri, ya kemudian keputusanmu salah, tetap aja disalahin sama istrimu.
Kenapa? Karena kepalanya kamu gitu. Nanti dibalesin, siapa suruh kamu ngikutin saya? Lalu kan gitu kan? Betul apa enggak? Iya. Karena pengalaman Abraham, pengalaman kita sudah sebagai kepala keluarga. Betul apa enggak? Iya. Karena pakai pengertian makanya Tuhan bilang percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Maka dipanggil Abraham, ini gara-gara kamu ya. Abraham itu nggak bengong aja, jadi saudara dibengong saudara, ya disalahin lagi, boleh turutin lagi, saudara. Wah, kita nggak boleh seperti itu. Sampai sekarang, saudara, ya dua keturunan ini selalu bertentangan. Ya, betul apa enggak? Apa yang kita taburi kita tuai. Ya, karena itu saudara, Tuhan mengulangi janjinya kepada Abraham. Dipanggil Abraham. Coba kamu lihat bintang di langit, banyak. Nah, demikian nanti keturunan. Maka percayalah Abraham, dan hal itu dipandang Tuhan sebagai kebenaran. Amin. Ya, saudara, Tuhan meneguhkan kembali iman Abraham. Jadi Abraham sebagai orang beriman itu juga proses melalui jatuh bangun, ya. Dia juga pernah gagal, saudara. Namun dia belajar lagi untuk mempercayai Tuhan firman-Nya dengan sepenuh hati. Saudara mau terus belajar, amin. Ya, makanya Tuhan bilang sama murid-muridnya supaya kamu belajar percaya. Ya, kenapa Tuhan Yesus saat Marta dan Maria mengabarkan Lazarus yang sakit, Tuhan enggak segera menghampiri Lazarus, tapi dia menunda kedatangannya sampai 4 hari baru dia datang, saudara. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus bilang, memang sengaja Tuhan menunda supaya kamu belajar percaya. Makanya Tuhan bilang, kalau aku datang pada kali yang kedua, adakah kudapati iman di bumi? Saudara tahu gak, saudara, tanda akhir zaman yang Tuhan sebutkan? Banyak orang akan murtad. Apa itu murtad? Tinggalin tuh. Artinya apa? Imannya gugur. Betul apa enggak? Enggak percaya. Nah, zaman semakin maju, semakin modern, orang enggak percaya Tuhan lagi. Betul. Karena mereka sanggup kok bisa melakukan apapun. Bahkan mereka bisa ciptakan sekarang robot AI yang sekarang lagi ramai, saudara. Mereka menyelidiki apakah robot itu punya perasaan apa enggak. Iya betul. Ada film Ex Machina, saudara. Ex Machina. Ada juga robot Sophia yang di Arab, saudara. Itu tanpa sadar robot itu berkata, aku akan musnahkan manusia. Kaget dia. Padahal nggak diprogram seperti itu. Ya. Memang nanti pada satu saat di dalam kitab Wahyu bahwa robot itu bukan akan disusupkan oleh roh jahat, saudara. Sehingga saudara, robot itu sepertinya dia manusia. Memang orang membayangkan bahwa robot itu nanti satu saat seperti manusia, bahkan memang lebih pintar dari manusia. Namun yang sekarang diselidiki, apakah robot itu punya perasaan atau tidak? Ya. Saudara, ini karena perkembangan zaman dan orang semakin gak percayakan Tuhan, ya, karena kemajuan teknologi yang luar biasa. Betul apa enggak, saudara? Ya, buat apa Tuhan? Tapi bagi saudara dan saya, kita tetap percaya. Amen. Orang benar hidup karena iman. Tanpa iman, tidak seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, iman itu bukan di pikiran, tapi iman itu di hati. Ya, iman itu roh, spirit. Makanya Tuhan bilang, ya kami memiliki roh iman yang sama. Iman itu spirit, hati. Ya. Kalau saudara bisa percaya akan Tuhan, walaupun kita belum melihat, itu kasih karunia Tuhan. Katakan sama-sama, kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-29 dikatakan bahwa kepada kamu dikaruniakan, bukan hanya untuk percaya, berarti percaya itu karunia, tetapi juga menderita untuk Dia. Penderitaan karena Yesus itu pun kasih karunia. Karena apa? Karena satu saat kita akan dipermuliakan. Tanpa salib tidak ada kemuliaan.
Ya. Nah, saudara, ingatlah bahwa oleh iman dan ketekunan kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Luar biasa ya. Yakobus 1, coba kita baca. Yakobus 1 ayat yang ketiga. Ya, jadi iman semakin matang dan dewasa bila kita tetap bertekun. Katakan sama-sama bertekun. Bertekun. Ya, Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Oke. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Ketekunan. Nah, terus lagi, Dan dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ini dewasa, saudara. 2, 3. Supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apa. Ya, jadi iman semakin matang dan dewasa. Ya, bila kita tetap bertekun. Katakan sama-sama, tetap bertekun. Amin. Soleh kiri kanan, jangan ada yang mundur, saudara. Ya, nggak seberat apapun, saudara, jangan pernah mundur. Kalau saudara susah, ada yang lebih susah. Kenapa kitab Ayub ditulis, saudara? Buat pelajaran buat kita. Ada yang menderita lebih dari Ayub? Nggak ada. Tetapi Ayub tetap bertahan, saudara. Amin. Dia tetap bertekun. Makanya Tuhan bilang jangan tawar hati. Gak boleh. Senjata iblis yang paling mematikan itu adalah ketawaran hati. Kecewa. Kecewa sama siapa? Sama Tuhan. Jangan biarkan saudara kalau kita kecewa sama Tuhan. Penderitaan kita cuma masalah kehidupan kita, makan, minum, dan pakai. Belum sampai nyawa. Saat anak-anak Tuhan pada zaman dahulu mereka mati syahid demi imannya kepada Tuhan Yesus, saudara. Kita belum sampai taruhannya nyawa. Betul apa enggak? Penderitaan kita cuma masalah harga diri. Tersinggung, sakit hati, ninggalin Tuhan. Semua anak-anak Tuhan gak ada yang benar. Saya pernah ngadapin orang seperti itu. Kok gak ke gereja? Semua orang gereja itu munafik. Oh, berarti lebih baik dia gitu, ya kan? Saya bilang, ya hanya orang berdosa yang perlu Tuhan. Orang sakit tuh perlu dokter. Karena kita berdosa, kita perlu Tuhan. Jadi mindsetnya diubah lewat firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan kita sombong. Nggak pakai Tuhan-Tuhanan. Nah, saudara, kok kecewa sama manusia jadi kecewa sama Tuhan? Betul apa enggak? Ya, jangan dibawa-bawa. Kalau kita kecewa sama Tuhan, yang rugi kita sendiri. Betul apa enggak? Tetap bertekun, saudara. Soleh kiri kanan, tetap bertekun. Sesulit apapun pergumulan saudara dan saya, jangan pernah kecewa. Ya, kita percaya semua apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ya, itu nggak kebetulan, diizinkan Tuhan. Orang nyakitin hati kita, oh Tuhan ngajar saya untuk mengampuni. Jadi positif aja pikiran kita, amin. Ya, positif aja. Kok diizinkan dia orang nyakitin hati atau merendahkan diri kita, saudara? Ya, ya kita diajar juga, saudara, untuk kita menghargai orang lain. Karena selama ini kita sering ngerendahin orang lain. Mungkin gak langsung secara mulut kita, tapi dalam hati. Nah, Tuhan ngajar kita. Amin. Ya. Jadi mulai positif thinking, saudara. Berpikir positif, ya. Nah, saudara, dikatakan apa? Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ya. Jadi ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Nah, saudara, semua masalah pergumulan yang saudara hadapi dan saya hadapi itu adalah ujian iman. Katakan sama-sama, ujian iman. Saudara mau diuji imanmu? Karena kalau diuji begitu lulus naik kelas kita. Semakin dewasa. Siapa yang mau diuji sama Tuhan? Angkat tangan diuji. Mau dewasa gak? Kalau mau dewasa ya mau diuji, angkat tangan diuji. Kok takut?
Ya hidup itu adalah ujian, saudara. Kita angkat tangan, nggak angkat tangan juga diuji. Betul. Karena apa? Tuhan mau supaya saudara dewasa. Katanya mau jadi seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Diuji nggak mau. Gimana? Ujian iman, ujian kesabaran, ujian ketekunan. Wah, ujian semua saudara. Amin. Ujian ketulusan hati. Ya kita cari Tuhan. Apakah kita tulus? Ya. Apa sebaliknya kita cari Tuhan hanya untuk supaya diberkati Tuhan? Wah, kalau gitu kita nggak tahan uji. Kita cari Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup saya, dalam hidup saudara, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Kenapa? Mungkin saat kita diproses kita nggak mengerti. Ya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Namun ada maksud Tuhan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, saudara mau ubahkan saudara, Tuhan mau ubahkan saudara dan saya. Terus lagi. Yuk. Ya, Tuhan Yesus memuji perempuan Kanaan yang percaya. Katakan sama-sama, percaya. Karena apa? Ketekunan imannya. 2, 3, ketekunan imannya. Ayo Matius 15. Matius 15. Sehingga Tuhan bilang apa? Hai perempuan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Wah, luar biasa ya. Matius 15, kita akan baca ayat yang ke 21. Yuk, kita baca sama-sama. 23. Lalu Yesus pergi dari situ dan pergi ke negara Tirus dan Sidon. 2. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena aku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. 23. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Terus lalu murid-murid datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita. Nah, ini ujian. Saat doamu kau datang kepada Tuhan, namun enggak dijawab sama Tuhan. Tuh. Setelah itu saudara juga banyak saudara-saudara seiman kita yang mengecewakan. Bukannya didukung, para murid malah ini dianggap mengganggu, suruh pergi. Kalau kita jadi wanita ini sakit hati gak saudara? Ninggalin Tuhan gak? Kecewa gak? Kecewa. Ninggalin Tuhan gak? Ninggalin. Tapi yang hebat saudara, wanita ini dia gak tinggalin Tuhan. Walaupun dia dapat perlakuan yang buruk dari para murid Yesus, dia bilang Tuhan suruh dia pergi. Dia nyusahin kita dari tadi, teriak-teriak terus. Ya. Kemudian saudara, Tuhan berdiam aja. Tuhan berdiam, nggak menjawab. Ya. Ayat 23. 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Terus lagi, lalu muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Ya. Terus lagi, jawab Yesus, aku diutus hanya pada domba yang hilang. Dijawab, sekarang dijawab. Kalau teriak-teriak terus, Tuhan bilang, aku ini datang hanya untuk domba Israel, bukan untuk kamu. Bukan untuk kamu, Tuhan bilang. Saudara, ini luar biasa ya. Saudara, perjuangan wanita ini supaya anaknya itu sembuh. Tapi kenapa dia tetap tekun cari Tuhan? Ya. Saudara, ayat 25, coba kita baca. 23. Malah dia bukannya pergi, malah dia semakin dekat. Kalau saudara gimana? Mundur, pelan-pelan. Betul kan? Kalau namanya kecewa kan buru-buru nyembah. Betul apa enggak? Tapi dia justru semakin merendahkan diri. Nah, memang sedikit orang yang rendah hati, saudara. Makanya Tuhan menghancurkan segala kesombongan kita. Ya, kita diuji. Hati kita ini beda-beda, saudara. Saat kita mengalami masalah, ada yang semakin kecewa sama Tuhan, ada yang semakin dekat sama Tuhan.
colek kiri kanan, harus semakin dekat sama Tuhan. Semakin dekat. Amin. Jangan kecewa. Colek kiri kanan, jangan kecewa ya. Jadi positive thinking. Saudara pindah gereja sama aja orangnya itu juga. Betul apa enggak? Di gereja itu ada 4 jenis orang, selalu ada 4 jenis orang, saudara. Ada yang ditaburkan firman jatuh ke tanah yang keras, nggak bertumbuh, sehingga dibilang aku masih seperti yang dulu, saudara. Nggak berubah. Yang kedua, benih yang jatuh di saudara di tanah yang berbatu, yang tanahnya tipis, dia numbuh, tapi begitu ada sinar matahari, layu. Kenapa? Nggak berakar. Dia senang dengar firman, tapi begitu diuji, plus langsung layu, murtad, tinggalkan Tuhan. Ya, makanya gereja nggak harus mengajarkan selalu berkat jasmani. Tapi kalau cari Tuhan, memang benar-benar kita mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Karena saudara mengasihi Tuhan Yesus. Kalau saudara mengasihi suamimu atau istri mengasihi suami atau suami mengasihi istri, saudara mau diboking nggak punya duit atau dia banyak uang tetap mengasihi. Kok aminnya ibu belum lah? Aminnya lemes dia. Betul? Amin? Karena sukacitanya ada di sini, saudara. Mau makan cuman nasi sama tempe, kalau keluarga kita harmonis, wah nikmatnya luar biasa, saudara. Betul? Iya. Bagi Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita, wah seberat apapun kita bisa tanggung, saudara. Ya. Nah, saudara, ini imannya luar biasa. Semakin diuji, semakin dekat dengan Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Semakin diuji, semakin dekat dengan Tuhan. Jadi saya nggak mau lihat di sini dan mundur ya, saudara ya. Amin. Apalagi yang pindah-pindah gereja karena sakit hati. Begitu dia pindah, sama juga, pindah lagi, sama, pindah lagi, sama, muter-muter terus, nggak bertumbuh. Betul apa enggak? Kecuali saudara pindah, nggak ada masalah. Jangan pindah karena ada masalah. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Jangan pindah karena ada masalah, tapi pindah karena tidak ada masalah. Ya. Nah, saudara, ini yang Tuhan mau, ya, ketekunan iman. Terus lagi, ini luar biasa. Malah dia mendekat, malah dia menyembah. Sambil berkata apa? Tuhan tolong. Artinya apa? Dia nggak lari kemana-mana. Dia nggak cari pertolongan. Oh, mungkin dia bisa sembuhkan, mungkin bisa sembuhkan. Dia nggak nyari di saudara dengan dukun, dengan paranormal. Dia nggak nyari cara lain. Dia tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong. Hanya Yesus Tuhan kita. Amin. Dia tidak mengandalkan manusia, tapi dia mengandalkan hanya Tuhan. Malah dia semakin dekat dan Tuhan tolonglah. Apa artinya? Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, merendahkan diri. Ada orang kan malah nuding, Tuhan, kok kamu seperti itu ya? Mau nunjuk-nunjuk, wah, saudara. Itu orang kalau kayak gitu langsung geledek, saudara. Hangus dia, saudara. Habis binasa dia. Siapa kita? Kita hanya tanah liat. Ya, kita hanya tanah liat. Ya, karena itu kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, merendahkan diri. Semakin masalahmu berat, semakin kau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semakin hancur hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan dekat pada orang yang hancur hati. Ya. Nah, saudara, ayat yang ke-26. Coba 23. Tetapi Yesus menjawab, tidak mengambil roti dan siap dan Melemparkannya pada anjing. Wah, udah merendahkan diri. Dijawab Tuhan lagi. Saudara, roti ini bukan buat kamu. Ya, roti ini buat anak-anak. Enggak patut
kasih roti kepada anjing. Saudara, kalau kita kecewa nggak saudara? Marah nggak saudara? Wah, dibilang anjing lagi saudara. Ya, maksudnya bukan anjing yang buat dipotong saudara. Tapi anjing kayak saya saudara. Ya, anjing yang piaraan gitu loh, yang disayang sama tuannya, yang bukan buat dipotong, bukan saudara. Ya. Anjing pudel. Ya, anjing piaraan ya. Nah, kalau kita makan biasa kalau anjing piaraan kita dulu yang makan. Betul apa enggak? Setelah kita makan biasanya kalau anak-anak, nih buat kamu. Dikit. Nah, makanya dibilang perempuan ini bilang apa ini saudara? Ya. Ayo ayat yang ke-27. 23. Perempuan itu benar. Oh, benar Tuhan. Dia nggak nyalain Tuhan. Dia kecewa nggak? Tuhan tetap benar. Amin. Amin. Ya, dibilang benar Tuhan, benar. Dibilang, namun, ayat 23. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuannya. Ya, saudara, anjing kalau remah-remah jatuh pun dimakan. Betul apa enggak? Artinya hanya sisanya pun dimakan. Artinya dia juga kebagian, saudara. Itu namanya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita diuji sama Tuhan, jangan kecewa. Kasih perkataan yang menyentuh hati Tuhan. Betul apa enggak, saudara? Nah, saudara mendengar itu, hati Tuhan itu tersentuh, saudara. Dan apa yang Yesus katakan? Ayo ayat yang ke-28. 23. Maka Yesus menjawab kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga. Ya, saudara, hati Tuhan tersentuh. Sehingga saudara, Tuhan mengulurkan tangannya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kenapa? Bertekun dalam iman. Katakan sama-sama, bertekun dalam iman. Walaupun sepertinya kita nggak lihat jawaban doa kita, kayaknya nggak ada jawaban. Sepertinya mungkin masalah kita semakin parah, tapi terus bertekun dalam iman. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Jangan berpikir yang lain, berpikirlah tentang iman, percaya. Amin. Katakan sama-sama, bertekun dalam iman. Jangan pikirkan yang lain, hanya iman, percaya sama Tuhan. Maka Tuhan bilang besar iman. Jadi iman itu bisa besar karena dia melalui satu proses. Saudara mau diproses Tuhan? Tanpa sadar saudara, wanita itu imannya diproses oleh Tuhan, bertumbuh. Dia gak tinggalkan Tuhan, dia tetap bertahan dalam imannya, bertekun dalam imannya. Dia gak kecewa sama Tuhan, dia juga gak kecewa sama murid-murid Yesus, apalagi dendam. Enggak, dia fokus sama Tuhan. Dia hanya minta belas kasihan Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Katakan sama-sama, bertekun dalam iman. Soalnya kiri kanan, bertekun dalam iman. Amin. Ya, sama kayak tadi kan, keliling sekali, keliling lagi, terus ya. Sepertinya ya saudara nggak lihat apa-apa. Tapi mukjizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Iman itu digambarkan dalam Alkitab seperti orang yang menabur benih pada waktu malam. Ya. Nah, pada saat benih itu saudara ditaburkan, orang nggak melihat apa yang terjadi di dalam tanah. Betul apa enggak? Dan firman Tuhan katakan gini, maka pada pagi hari benih itu mulai bertunas. Kita lihat, oh ternyata walaupun sepertinya kita nggak melihat, namun di dalamnya dia udah mulai bertumbuh, sehingga dia mulai bertunas. Nah, saat bertunas itu kita melihat, tapi belum jawaban. Nah, dikatakan bertunas terus, tunas itu semakin tinggi, kemudian dia mulai berbulir.
dan bergulir dan akhirnya sampai dia berbuah. Nah, itu jawaban Tuhan. Katakan sama-sama, itu proses. Amin. Ya, semakin saudara mau cepat, semakin Tuhan buat lambat, saudara. Mau gak gitu, saudara? Gak mau, betul enggak? Ya, makanya paling enak tuh berserah sama Tuhan. Tuhan gak mau selalu saudara berserah, betul. Ya, kemarin waktu besok Pak Catur ya, ke rumah sakit waktu hari Jumat ya, Jumat, bawa ke rumah sakit di Hermina penuh IGD, akhirnya ke Tamrin, ya, di Tamrin ada tempat sana, saudara. Kemudian kita sharing lah sama Pak Catur bahwa BPJS ada, tapi yang di kampung. Saya bilang, kalau IGD, kita masuk di IGD, kalau menurut analisa dokter itu darurat, ya, artinya sakitnya memang urgent, ya, diterima. Darurat berarti BPJS mau di luar kota bagaimanapun diterima di sini. Semua BPJS. Ya. Namun kalau menurut penilaian dokter bahwa itu enggak darurat, maka harus bayar sendiri, pakai uang sendiri. Ya, itu kan mesti di scan juga, tes darah juga, banyak tes yang dijalani. Tapi waktu dengan Pak Catur bilang, ya saya berserah saja sama Tuhan. Amin. Yang terbaik. Amin. Wah, saudara, kalau kita udah serahkan semua dalam kehendak Tuhan, Tuhan bekerja, saudara. Amin. Ya, semakin kita maunya sendiri, semakin Tuhan juga proses saudara dan saya. Sampai kita hancur hati, ya udah suka-sukamu Tuhan. Amin. Nah, mukjizat terjadi. Ya, waktu malam kan saya juga besokannya ya, saya WA Pak Catur, gimana? Puji Tuhan BPJS-nya diterima. Puji Tuhan. Ya. Nah, waktu di WA lagi, saya ada salah pengertian. Saya pikir mamanya atau ibunya Pak Catur dirawat di rumah. Kayaknya saya bilang dirawat di rumah. Ternyata saya telepon lagi kemarin, ternyata masih di rumah sakit ya. Masih di rumah sakit ya, puji Tuhan, masih di rumah sakit dalam perawatan. Dan keadaannya sudah semakin baik, puji Tuhan ya. Ada juga papanya Bu Yuni, saya baru dengar ya, tadi kena sakit stroke juga ya. Ya, kita doakan juga sama-sama ya, supaya kesembuhan boleh terjadi ya. Nah, saudara, ada maksud Tuhan di balik semua ya, supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita ya. Ya, terus lagi yang ketiga, 23. Ya, yuk ayat 14 Yosua, kembali Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6 ayat 14, 15 dan 20. Ya. Oke. Yuk kita baca 23. Demikianlah pada hari kedua mereka membeli kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. 15. Tetapi pada hari ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Ya, dilakukan. Dan begitulah dikatakan dilakukan mereka. Ya, artinya mereka taat, walaupun tidak masuk di akal, saudara. Ya, tetapi mereka taat pada firman Tuhan. Nah, ketaatan itulah yang mendatangkan kuasa dan mukjizat dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ya, nah saudara, Tuhan perintahkan saya juga seperti itu. Kita gereja, ya, bilang Tuhan kasih tahu untuk kita mau sama-sama berkorban.
Tuhan ini kan zaman sukar, sulit Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan janda Zarephat. Dia memberi dalam kekurangan, tapi dia tidak pernah habis. Saudara mau diberkati Tuhan? Itu namanya menabur. Menabur dengan iman. Dibilang minyak dalam buli-buli gak akan pernah habis. Malah ditambah bukan hanya sewa ruko, tetapi Tuhan bilang sambil jalan, nanti kita tabung, kita punya gedung sendiri. Amin. Karena sudah lama kita berdoa, namun kita perlu bertindak. Mulai dari satu langkah, saudara. Tadi, saudara, keuangan sudah diumumkan, sudah cukup lumayan. Amin. Nah ini, saudara, kita mulai melangkah, walaupun zaman sulit. Tapi kita percaya, saudara, sesuai dengan iman kita masing-masing. Amin. Kita mulai menabur. Melangkah dengan iman. Sehingga saudara, apa yang kau beri tidak pernah kekurangan. Kita akan tuai, saudara. Bukan masalah jumlah. Kemarin firman Tuhan yang mengajarkan kita bukan masalah jumlah. Ya, tetapi menabur dengan iman kita. Amin. Nah, saya percaya mukjizat itu Tuhan akan nyatakan kalau kita taat. Katakan sama-sama taat. Iya. Jadi saudara, saya kembali katakan, saya nggak mau pegang keuangan gereja lagi. Saya sudah serahkan semua ATM, semua kartu tabungan pada 2 bendahara ini, nanti yang kelola mereka semua. Amin. Ya, nanti kalau memang ada panitia khusus, kita bentuk panitia yang khususnya bapak-bapak. Ya, ada beberapa orang nanti yang akan juga kita melihat ke depan aja, melangkah dengan iman. Jangan bilang, nggak mungkin kita punya gedung gereja sendiri. Bisa, saudara. Amin. Yang penting dengan iman. Walaupun sepertinya mustahil, nggak apa-apa. Orang lain mau ledek kita, nggak apa-apa. Yang penting kita melangkah dengan iman. Ya, Tuhan pasti tolong saudara. Tuhan pasti memberkati saudara karena punya tujuan buat pekerjaan Tuhan. Ya, kalau saudara mau diberkati, Tuhan bilang tabur. Amin. Ya, kemarin ada juga persembahan ucapan syukur. Ya, semua masuk ke rekening gereja. Ya. Dan saya percaya nanti akan terus bertambah, dan kita akan laporkan terus. Sehingga nanti kita lihat mukjizat terjadi, saudara. Saudara percaya? Amin. Tapi jangan ini membuat saudara malah jadi beban. Tapi dengan iman. Katakan sama-sama, dengan iman. Ya, kita rela berkorban, bukannya semakin kita kurang, tetapi justru Tuhan berkati kita. Ya, kita harus lakukan. Katakan sama-sama, taat pada firman-Nya. Ayat yang ke-20. Coba kita baca ayat 20. Ayat 20, oke. 23. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Terus sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan suara yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota itu, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Amin, saudara. Nah, ketika mereka melakukan perintah Tuhan, mukjizat terjadi. Ya, yang penting kita percaya. Katakan sama-sama percaya. Ya, semua karena iman. Yang kedua, bertekun. Ya, yang ketiga, taat. Ya, yang pertama apa? Iman. Karena apa? Iman. Yang kedua, colek ke kanan. Tekun ya. Yang ketiga apa? Taat. Walaupun nggak masuk di akal. Betul apa enggak? Maka Tuhan bilang jangan pakai pengertian sendiri, tapi firman Tuhan yang kita imani. Tuhan bilang jadilah sesuai dengan imanmu. Pada wanita itu, hai ibu besar imanmu, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Kita akan bangkit berdiri sekarang. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal.
kita atas dunia, yaitu iman kita. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, karena mereka percaya kepadamu Tuhan. Saudara, orang yang bimbang, orang yang khawatir tidak akan tenang hidupnya. Jangan biarkan pikiranmu menguasai hatimu. Segala apa yang tidak masuk di pikiranmu, tidak masuk di akal, jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiranmu yang terbatas. Tapi taklukkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Imani dengan hatimu. Percaya tidak ada yang mustahil bagi yang Tuhan. Percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kuasa Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Ingatlah bahwa orang benar hidup karena iman. Saudara hidup karena iman. Karena hanya dengan iman yang memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Dengan tetap bertekun di dalamnya, dengan mentaati firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, teguhkan iman kami. Terima kasih. Saudara, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, pulanglah kau dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan.